Selamat sore sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Selamat berbuka, belum berbuka puasa ya. Selamat berpuasa bagi yang sedang berpuasa hari ini. Ini hari puasa hari kedua ya. Dan hari Senin yang lalu uh, kita live tentang perbaikan diri, perbaikan rezeki dan kedamaian hidup. Dan hari ini kita bicara tentang pesugihan zaman now. Pak Ardin Mardana, terima kasih Anda pertama, Pak Pavan Arifianto, Ibu Feni Fitriani, Pak Dwi Saputro, Pak Zain Arifin, terima kasih Ibu Nasria, Pak Louis Tan Maliangkai, super sekali. Oh no, itu Ibu Louis atau Pak Louis? Pak Louis. Oke. Okay. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya sambil menunggu, cepat sekali sudah 1.100 orang yang hadir di ruang keluarga kita. Uh, Sore ini saya pakai hoodies karena dingin sekali karena di hujan. Anda bisa lihat langitnya biru di sana di belakang. So, yuk kita bicara tentang pesugihan. Jadi bukan seperti pesugihan yang rekan-rekan ada sebagian mengertinya adalah pesugihan zaman now itu Pak adalah utang nggak bayar-bayar. Ya, dikiranya bisa selamat gitu orang nggak bayar utang. Bayar utang nggak selamat di sini, tetapi waktu meninggal kan orang mengumumkan. Anak-anaknya kan mengumumkan, kalau ayah saya ada berhutang, mohon gitu. Kalau ibu saya berhutang, mohon. Dan hutang itu banyak kita pikir hanya hutang uang, bukan loh. Kalau Anda menghina orang itu hutang maaf. Dan bisa dibayangkan yang saya katakan dulu sebelumnya, menghina itu hutang yang paling sulit dibayar. Karena orang yang Anda hina tidak tahu kemana dia, dan waktu Anda meninggal, Anda tidak bisa titip, tolong mintakan maaf saya telah menghinanya gitu. Hati-hati dengan hal-hal buruk yang bisa terjadi karena ketidakbaikan sikap kita. So 2.200 orang, yuk kita langsung mulai ya. Pesugihan itu begini. Awal dari ide dari topik ini dibuat untuk disampaikan adalah karena orang itu banyak yang kalau kita susah atau miskin dia senang, tetapi kalau kita sukses atau kaya dia bilang karena pesugihan gitu. Nah, pesugihan ini kan dikesankannya sesuatu yang mistis yang tidak sejalan dengan tuntunan Tuhan. Nah, pesugihan zaman now itu begini. Oke, saya sampaikan poin-poinnya dan kalau Anda mau membantu rekan-rekan yang datang terlambat, Anda tulis besar-besar. Bahwa satu, gaji itu hanya satu langkah dari kemiskinan. Kelihatannya agak sadis saya katakan itu, tetapi ya, orang yang gajian kalau nggak gajian mau apa lagi? Gitu. Seperti sekarang di Amerika, antri food stamp, antri makanan itu mobil-mobil bagus yang antri untuk dapat makanan gratis karena masyarakat Amerika itu besar sekali jumlahnya yang bergantung pada pendapatan yang teratur. Fixed income istilahnya. Jadi istilah fixed income itu tidak mungkin dari negara kita. Negara kita ini orang-orang yang pendapatannya tidak fix gitu dari awal karena kita zaman dari negara agraris ya. Nah, fixed income ini pendapatan teratur bulanan dan dengannya orang merencanakan pembiayaan kehidupan berdasarkan pemasukan yang teratur ini. Nah, begitu aliran pendapatan itu berhenti, maka kekurangan itu terjadi dengan parah karena kewajiban membayarnya sudah direncanakannya bahkan sampai 30 tahun ke depan. Bisa dibayangkan itu. Kredit pemilikan rumah di Amerika itu 30 tahun angsurannya. Sedangkan pekerjaan itu seperti di Amerika tidak ada jaminan kalau kita dipecat. Perusahaan tidak bertanggung jawab apapun kalau kita dipecat. Karena pemerintah sudah punya program Social Security, penopang sosial, jaminan sosial dari pemerintah. Itu sebabnya kalau kita nonton film-film Amerika kan mereka gampang sekali bilang you're fired gitu, you dipecat gitu. Nah, jadi
Ketakutan orang yang gajian adalah tidak gajian lagi. Nah, yuk kalau begitu yuk kita pegang dulu konsep yang sangat sederhana ini bahwa gaji adalah selangkah lagi menuju kemiskinan. Dah, stop dulu. Kedua, banyak sekali pembahasan uang padahal hidupnya sangat kekurangan uang. Nah, mungkin saja dia kekurangan uang dan bisa bisa panjang sekali proses recovery-nya, penyelamatan dirinya dari keadaan kekurangan itu karena sikapnya membenci uang. Ada toh suku, ras, bangsa yang gampang kaya. Karena mereka bicaranya uang itu tanpa malu. Gitu. Bahkan ada suku atau ras yang punya Tuhan uang, gitu, punya dewa uang. Jadi bukan Tuhan uang. Tuhan ada dewa, yaitu wakil-wakilnya ini ada dewa uang, ada dewa rezeki, gitu kan. Nah, karena pemikiran tentang uang ini hati-hati ya. Walaupun banyak orang berlaku tidak jujur berkenaan dengan uang, itu seperti Marco tadi malam bicara dengan saya. Jadi forex trading is going to be forever ill ill opinion itu. Jadi opini tentang forex trading selamanya akan buruk gitu. Kenapa? Banyak penipu, banyak scammers. Gitu. Nah, jadi pembahasan tentang uang ini membuat kita harus sangat berhati-hati, tetapi tidak boleh terjebak dalam kebencian terhadap uang hanya karena orang lain berlaku tidak jujur tentang uang. Gitu. Nah, jadi yuk kita review dulu. Jangan membenci uang kalau hidup itu butuh uang. Kedua, jangan membenci pekerjaan kalau pekerjaan itu yang membayar Anda untuk bisa membiayai kehidupan yang baik. Nah, berarti sikap kita yang pertama kali harus diperbaiki adalah sikap yang ramah terhadap uang. Jadi, uang itu bukan sumber masalah. Yang masalah adalah sifat, sikap. Bukti bahwa uang bukan sumber masalah, banyak sekali orang bermasalah saat tidak punya uang. Lihat itu. Terus Anda mengajarkan banyak orang untuk menambah rezeki melalui sedekah. Terus sedekahnya kalau tidak berilmu, tidak berpengaruh, badannya tidak kuat untuk bersedekah dengan tenaga. Terus kalau nggak punya uang, sedekah dengan apa? Nah, di dalam konsep penjualan kan juga ada toh, if you do not sell, you will only buy. Kalau kamu tidak menjual, kamu hanya akan beli. Nah, berarti di konsep pesugihan ini berkenaan dengan banyak hal tentang niaga, perniagaan, berniaga, dan menjadikan diri kita pantas dibayar mahal. Itu orang-orang yang membenci nasihat, orang yang membenci tuntunan. Perhatikan bagaimana lemahnya hidup mereka karena mereka tidak menjadikan diri mereka pantas dibayar mahal. Di sosmed dia tampilnya kasar, di sosmed tampilannya tidak sopan. Padahal ada catatan permanen tentang perilaku kita di internet. Saya sudah beberapa kali loh yang menyaksikan, bahkan dulu waktu saya masih menjabat di bank. Orang yang melamar bekerja itu kita cek profilnya, kita cek perilaku kehadiran online-nya. Dan yang banyak yang kita tolak adalah yang tidak sopan secara online. Nah, berarti kalau gitu, pesugihan zaman now tidak harus dimulai dari uangnya, tapi dari kepantasan untuk dapat uang. Banyak orang tidak pantas dibayar, itu saja. Terus bilang gini, ya coba kalau Pak Mario bekerja di perkebunan sawit. Ya saya akan bekerja juga di perkebunan sawit, tapi segera saya akan berbisnis di pinggir jalanan, di mana banyak orang lewat, kemudian mulai mobile, mulai buat cabang. Dulu waktu saya memulai belajar soal besi mesin namanya, besi mesin waktu SMA dulu, cita-cita saya kan jadi tukang tukang las. Jadi untuk menghemat biaya saya dulu kan jalan kaki ke sekolah.
Nah, di dalam perjalanan itu saya sering mampir ke bengkel las. Bukan hanya supaya saya belajar tentang las, tapi supaya yang punya bengkel las melihat wajah saya. Karena begitu lulus SMA saya rencananya mau kerja di situ. Jadi bukan awalnya ya. Jadi istilah gini, jangan gunakan penderitaan sebagai alasan untuk kita memaafkan kemiskinan Anda. Itu kan agak tembak langsung kata-katanya. Itu headshot tadi itu. Jadi jangan menggunakan kemiskinan sebagai permintaan untuk orang mengerti bahwa aku mau rencananya miskin selamanya. Saya bicara begini karena banyak orang tua sudah tidak menasihati anaknya seperti itu. Dan anaknya sudah tidak mendengarkan ayah atau ibunya. Jadi istilahnya hidup lahir di keluarga miskin itu bukan keputusan kita. Seperti saya lahir di keluarga yang sangat bersahaja. Pada hari di mana saya berangkat ke Amerika menerima beasiswa SMA dulu dari Malang, dari Mergosono Gang 5, itu listrik di rumah menyala. Itu pertama kali listrik menyala di rumah kami di Mergosono Gang 5 di Malang. Dan sebelum ada listrik saya tukang pompa lampu Petromax. Setiap sore saya nyalakan, saya sehingga tahu caranya menghilangkan noda hitam di kantung yang menyala itu. Tapi saya tidak gunakan kemiskinan sebagai alasan untuk dimaafkan kalau miskin terus. Udah, sekarang kalau gitu kita bicara tentang pesugihannya. Nah, gaji. Gaji itu sendiri, tadi saya ulangi konsepnya adalah kalau gaji itu satu-satunya pendapatan Anda, kalau nggak gajian bagaimana? Kalau kita mau bicara canggih gitu, kalau ada orang yang bilang, ah itu teori, ini teorinya, gitu. Jangan membanggakan praktek kalau praktek kita tidak menjadikan kita orang kaya. Oke, jangan menghina teori kalau teori itu menjadikan orang lain kaya. Gitu. Saya bicara karena ini bicaranya adalah tentang pesugihan, udah nggak usah bicara sukses, tembak langsung aja kaya. Gitu. Terus kalau ada bilang, wah sok kaya, Anda bilang apa? Biarin, mau apa? Gitu. Memang, gitu. Tolong kan ingat ya, kalau kita miskin ada yang menghina, kalau kaya ada yang membenci. Ya kaya aja deh. Udah. Nah sekarang gaji. Gaji itu kalau satu-satunya income, tidak adanya gaji adalah proses memasuki kemiskinan. Nah, di dalam kehidupan bisnis ada istilah business continuity, keberlangsungan usaha. Waktu saya menjabat di bank dulu tidak boleh orang yang pakatnya sama bersama seluruh timnya terbang dalam satu pesawat. Tidak boleh. Karena kalau ada apa-apa dengan pesawat itu, banknya bisa berhenti. Karena pejabat tingginya dengan dua bidang yang sama atau dua bidang yang saling melengkapi dan bersama timnya jatuh pesawatnya. Coba. Business continuity itu memikirkan keberlanjutan usaha kalau terjadi sesuatu. Nah, banyak keluarga dengan one income source, dengan satu sumber pendapatan, tidak pernah memikirkan keberlanjutan pendapatan kalau pendapatan yang sekarang tidak ada. Oke, so yang disebut pesugihan zaman now apa? Anda cek TikTok, Instagram, Facebook, oke, Twitter. Bukan yang Twitternya digunakan untuk berantem, untuk saling mencemooh, bukan itu. Tetapi anak-anak muda yang Twitternya itu bicara soal kripto, soal trading, soal investment, itu coba perhatikan. Tentang long term, dia staking, dia keep beberapa invest, dia beli awal gitu. Hal-hal yang akan menjadikannya kaya di masa depan. Sederhananya ya, ini. Seorang pejabat tinggi di bank katakan, gajinya kan antara sekitar 200 sampai 250 juta. Gitu. Kalau begitu dia lebih senior lagi, banknya lebih besar, bisa sampai 1,5 miliar satu bulan. Itu kalau sudah sangat besar dan cakupan cabangnya internasional. Tetapi ada anak muda, ini saya istilahnya sangat sederhana. Dia taruh 600 juta rupiah dalam satu portfolio kripto.
Jadi saya kalau social media influencers yang lain menyebut nama-nama dari kriptonya untuk meningkatkan juga nilai dari kriptonya karena supaya orang beli. Nah, tapi saya menghindari itu. Oke, saya bukan social media influencer, tetapi saya tidak ingin mencampuri strategi portfolio anak-anak muda sekarang yang invest di kripto. Nah, ada satu anak muda invest di kripto 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Dia belum lulus kuliah loh ya. 600 juta itu adalah hadiah dari orang tuanya yang disimpan bertahun-tahun. Orang tuanya kaya, ya, so what? Gitu. Kalau orang tua kaya, jangan dibenci. Kenapa? Paling mungkin loh, anak orang kaya itu tidak kaya lagi karena sikapnya tidak dikembangkan untuk pantas mewarisi sikap orang tuanya yang kaya. Orang tua yang kaya karena sikapnya belum tentu mewariskan sikapnya loh. Yang diwariskan adalah kemanjaan, kecengengan, gitu, gampangin, gitu, pilih-pilih, gitu, nyepelekan nikmat Tuhan, gitu. Nah, jadi anak ini dapat hadiah dari orang tuanya bertahun-tahun disimpan 600 juta di Februari yang lalu. Sekarang ya April, Februari. 600 juta per kemarin saya lihat dia bicara sama teman-temannya sudah 2,1 miliar hari ini. Bisa dibayangkan itu. Lalu dia bilang, oh kalau gitu banyak sekali ya Om. Ya banyak sekali potensi dari pendapatan kita di luar gaji. Nah, jadi pesugihan zaman now itu bisa, orang bilang apa? Beruntung. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak invest, bagaimana bisa beruntung? Sekarang ada yang tanya tadi, apakah Bitcoin akan disebut? Ya, Bitcoin saya sebut. Apakah Pak Mario akan invest di Bitcoin? Enggak. Terlalu mahal sekarang. Kalau Bitcoin 900 juta, satu keping, harapannya mau tumbuh berapa kali? 2 kali? Dengan resiko kalau bust koinnya jadi nol gitu. Ingatkan saya untuk kembali Pak Ibu Desi, Pak Joni, Pak Rendra, ingatkan saya kembali untuk membahas nanti resiko ya. Tetapi kalau beli Bitcoin hanya mengharapkan kenaikan 2 kali dan satu koinnya adalah 900 juta, 1,8 juta itu beresiko sekali loh kalau kita harapkan. Tetapi kan banyak sekali koin-koin baru. Bedakan ya kripto dan token, pelajari apa bedanya. Tetapi ada koin yang nilainya itu masih 0, dolar. Sehingga kalau Anda punya 1.000 dolar itu dapatnya banyak sekali. Saya maunya sih nyebut ini karena bercandaan di antara teman-teman itu saling berjanji gitu. Kalau nanti koinku yang ini naik seperti yang diramalkan Simpson gitu, Anda sudah tahu berarti ya. Saya akan. Teman yang lain juga gitu. Oh, aku juga punya nanti. Jadi istilahnya billionaires, ini Billions Group, hoodie saya. Ini saya pakai hoodie karena dingin di luar. Jadi jutawan itu sudah istilah kecil loh sekarang. Zaman waktu saya masih kecil dulu yang disebut jutawan itu wah keren sekali. Kemudian karena kecil menjadi miliarder. Tapi miliarder rupiah gitu. Kita bilangnya bukan kita merendahkan rupiah, tapi denominasi rupiah lebih kecil 1.500 kali dari US dollar katakan gitu, atau 2.000 kali dari pound sterling misalnya gitu. Dari ya pound sterling. Euro kalau nggak salah sudah sekitar 1.500 kali toh. Nah, jadi yang istilahnya miliarder sekarang sudah tidak sekeren dulu. Sehingga apa? Billion, karena kesannya billion itu miliar dolar. Nah, jadi kalau begitu pikirannya ini sahabat-sahabat saya, adik-adik saya yang muda, jangan menginginkan kekayaan. Oke, saya tidak pernah mencita-citakan kekayaan. Tapi jadilah pribadi yang pantas dikayakan oleh Tuhan. Ya, dengarkan itu ya. Mau dengar nasihat filosofis yang keren sekali. Bahwa kita itu we become who we are. Kita itu menjadi kita.
Jadi kita itu bukan menjadi karena keterampilan, bukan menjadi karena kehebatan atau keahlian. Kita itu menjadi sebagaimana kita. Banyak orang ingin kaya tapi tidak pantas dibayar. Banyak orang ingin dimuliakan tapi tidak pantas untuk dihormati. Nah, jadi di dalam konsep pesugihan itu tidak lagi kita menempel kepada konsep-konsep lama tentang sumber pendapatan. Ya, saya urutkan ya, ada trading hasil alam, yaitu natural resources. Kemudian ada perdagangan-perdagangan online seperti yang rekan-rekan biasa lakukan dengan dropshipping, gitu toh, atau dengan yang membantu supaya satu website mendapatkan aliran lead atau prospek atau potential customers. Itu sendiri dalam digital marketing bisa menghasilkan lumayan. Digital marketing bisa menghasilkan bagi Anda sekitar, kalau lancar ya, antara $100 sampai bahkan $1.000 per hari. Saya sudah tahu ada anak-anak muda yang mentargetkan pendapatan 3 miliar sebulan dari digital marketing. So, kalau Anda merasa, tadi saya bicara dengan presiden dari Billions Group, Pak Dedi. Biasanya orang kalau di bisnis jaringan, begitu melihat seorang presentasi, seorang leader yang sukses, begitu, yang menjadi crazy rich, lalu anak-anak muda yang baru ikut bilang apa? Wah, dia cuman beruntung aja gitu. Kan dia mulainya lebih awal. Kita yang mulainya lebih lambat bagaimana? Dengarkan ini ya untuk adik-adik saya yang ragu tentang memulai bisnis jaringan. Pernah mendengar bahwa bahkan Bill Gates pun bilang, kalau saya tidak kaya dari Microsoft, saya akan sangat mungkin mencoba bisnis jaringan. Karena bisnis jaringan itu bukan bisnis, kita ada stigma tentang MLM, tetapi bisnis jaringan itu membantu orang lain mendapat keuntungan dari yang kita lakukan, lalu dia mendapat keuntungan dari mengajak lebih banyak orang untuk dapat keuntungan, dan seterusnya. Yang menjadi stigma itu adalah selalu orang-orang tidak baik di komunitas kita. Orang-orang tidak baik di masyarakat kita. Itu yang menjadikan orang membenci hal-hal tertentu. Nah, itu tadi trading ya. Trading bisa macam-macam. Bisa emas, bisa foreign exchange, dan foreign exchange bisa apakah dollar to euro, dollar to yen, gitu kan macam-macam semuanya. Nanti kita bicara tentang bagaimana cara rekan-rekan membangun keuntungan di sana. Tetapi rekan-rekan yang di dalam trading ini macam-macam keuntungannya. Bisa yang hanya dari 2-3 dolar sehari sampai yang ribuan dolar sehari. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda menjadi orang yang ikhlas mengalir, ikut dalam aliran yang rezekinya santer? Kan banyak tuh kita merasa jengah waktu orang bicara soal uang. Padahal kalau kita perlu memperbaiki uang, kita duduk aja dengarkan. Gitu kan, kita disuruh bergaul supaya kalau kita bergaul membangun silaturahim kan, kita supaya lebih sehat, panjang umur, rezeki lebih baik, ilmu tambah, itu kan. Kenapa? Karena di dalam pergaulan itu ada penularan-penularan. Dengarkan ini ya, ini penting sekali. Bergaul itu bukan cuma senengnya enak kongko-kongko ya, tapi penularan di dalam pergaulan itu penting sekali. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang positif, Anda tertular positif. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang ramah sikapnya tentang uang dan selalu sukses di dalam hubungan izin download kuliahnya Master. Ya, Pak Sultan, silakan. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rezekinya kenceng, ya pantas kalau kita rezekinya ikut kenceng. Ilmu juga begitu. Itu mahasiswa yang skripsinya nggak selesai-selesai, kalau bergaul dengan sesama pengeluh, penunda skripsi, ya itulah. Tetapi kalau Anda bergaul dengan yang rajin gitu. Saya dulu waktu masih kuliah dulu kan dinasihati teman. Kalau you mau belajar bahasa Inggris yang bagus Mario, kamu pacaran sama orang Amerika gitu. Saya bilang, masa karena bahasa
kita mengorbankan kehidupan pernikahan masa depan kita. Nah, tapi berarti banyak sekali perilaku aktivitas perniagaan di luar sana yang bisa Anda pilih sebagai tempat bergaul. Itu ada yang tanya itu, Pak Joni, yang trending apa-apa. Saya tidak boleh menasihatkan itu, oke? Tetapi ya kita bicara konsep dulu. Nah, jadi ada trading, ada uh, property investment, ada flipping, house flipping, rumah jelek dibeli, diperbaiki lalu di flip, kemudian buat kos-kosan. Nah, kita sekarang tidak begitu relevan karena setelah pandemi ini kos-kosan practically ditutup. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan foreign exchange, gitu ya, forex, itu di situ forever kekayaannya berlipat-lipat besar-besar. Oke, nanti setelah ini kan saya bicara tentang risiko. Tapi bayangkan ya, kalau Anda bisa lihat semua institusi penyedia dana, liquidity providers, itu kemudian bank misalnya ya, semua kan buy and sell. Mereka mau beli US dollar, mau lepas US dollar, mau beli pound sterling, lepas pound sterling. Kalau itu semua datanya Anda punya, kan Anda tahu bank mana yang butuh dan tidak. Kalau Anda bilang ketinggian bagi saya, ya ketinggian bagi Anda, maka ada bisnis-bisnis lain yang membantu Anda berbisnis seperti itu tanpa betul-betul mengamati perilaku liquidity provider seluruh dunia. Nah, itu sebabnya di dalam perdagangan hasil bumi, emas, kemudian hasil tambang, mata uang, ya, ada penggunaan algoritma. Algoritma itu mesin di ini software, begitu. Orang bilangnya robot, orang bilangnya artificial intelligence. Tetapi itu adalah alat bantu. Seperti kita tidak bisa membersihkan apukat hanya dengan jari kita menggunakan sendok. Algoritma dalam trading itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa ingat semua hal, tidak bisa mempertimbangkan semua hal. Betul, dalam trading itu kita buy the rumors, we sell the news. Rumornya apa, isunya apa, kita beli. Kemudian beritanya apa, kita jual. Kita tidak bisa ingat itu semua. Maka para traders menggunakan alat bantu, menggunakan algoritma yang sering disebut sebagai robot itu. Tetapi sebetulnya itu bukan robot karena selalu tetap dibutuhkan keputusan pribadi. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa trading seperti itu tetap ada orang yang mantengin dan yang jagain. Nah, sekarang bicara tentang risiko. Oke, nih risikonya. Risiko itu, risk itu adalah kemungkinan jatuhnya orang. Jadi jalan kemungkinan jatuhnya orang. Itu risiko. Nah, yang bisa mengatasi risiko adalah kepastian. Itu pasti loh. Jadi orang bilang ada risikonya enggak gitu. Ada risikonya enggak? Sekarang beritahu saya, investasi apa yang tidak ada risikonya? Betul sistemnya bagus, dual control gitu, zero defect control. Orangnya bisa dibayangkan itu. Berapa banyak orang menitipkan uang jumlah besar atau banyak orang menitipkan uang jumlah kecil-kecil di institusi. Yang institusinya solid, tapi orang-orangnya tidak. Risiko juga toh? Ya. Apalagi duduk, saya lihat, hati saya mendoakan bagi keselamatan rekan-rekan di NTT, di Malang, di Lumajang, di Surabaya yang terkena gempa. Coba perhatikan tuh video-videonya. Diam, gitu. Risikonya apa? Kejatuhan lah. Genteng kejauh macam-macam. Marco tadi malam waktu sahur dia tunjukkan foto temannya yang berusaha karena dia mungkin lihat video orang berjemur di pantai, dia berjemur di atas genteng. Terus waktu bergerak gentengnya jebol, jatuh di sofa, mental ke meja, pas ada CCTV. Jadi videonya cantik sekali. Di situ menunjukkan bahwa risk happens everywhere, anytime. Risiko itu terjadi dimanapun dan kapanpun.
Nah, kalau begitu kepastian. Kalau pasti, banyak orang yang penakut, jadi istilahnya dalam istilah ilmu jiwa itu risk averse, A- takut risiko. Nah, orang-orang yang takut risiko harus ada jaminan sebelum dia memutuskan. Pertanyaannya, jaminan yang paling penting, kepastian yang paling penting itu bukan kepastian tidak adanya risiko. Dengarkan pelan-pelan ini ilmunya setengah kebatinan. Oke. Ada yang tanya ini tadi, oh bicara tentang modal 600 juta. Ya kalau tidak bisa 600 juta itu teman-teman yang, siapa ini tadi, Ibu Marsha yang bilang billions one, dia tahu 9 juta saja untuk memulainya. Itu yang ikut Billions Day, Anda lihat itu, anak-anak muda keren-keren itu, akunnya bukan ratusan juta atau miliaran loh ya. Ada yang akunnya hanya 9 juta. Tapi dia membangun pendapatan dari mengajak rekan-rekannya untuk berbisnis bareng. Nah, banyak orang yang menggunakan sistem trading itu pendapatannya ada pendapatan investment, bukan pendapatan network. Nah, jadi di dalam pesugihan zaman now itu anak-anak muda membangun pendapatan dari investmentnya, lalu yang satu lagi dari jaringannya, dari networknya. Nah, kembali kepada konsep risiko. Risiko itu yang menyelesaikannya adalah kepastian. Tapi saya mau buka paradigma baru ya tentang kepastian. Orang yang takut risiko tidak perlu jaminan kepastian tidak adanya risiko. Orang yang pendapatannya akan habis kalau dia tidak melakukan sesuatu, kepastiannya adalah kepastian miskin. Mohon maaf kalau saya gunakan kata itu, karena kita sekarang bicara tentang uang. Jadi orang yang punya uang, tapi demikian penakutnya lalu selalu menuntut jaminan atau tidak adanya risiko, harus diingatkan kalau uangmu habis itu bukan jaminan lagi, kepastian kamu hidup menderita. Ayo, yang gajian tidak mau berbisnis sendiri. Berapa banyak orang tidak mau berbisnis sendiri, kenapa? Aku udah gajian kok. Aku sakit nggak sakit, masuk nggak masuk masih digaji. Iya. Karena apa? Takut risiko. Kalau dagang gitu, aduh macam-macam lah. Saya memulai menjadi reseller, menjadi apapun, risikonya ada. Ya, ya udah nggak salah lakukan apapun. Kalau gaji tidak ada, pasti. Kalau uangnya habis, pasti. Jadi, waktu Anda menawar-nawar risiko, tolong pikirkan kepastian Anda. Risiko dari salahnya investasi wajar. Saya punya sahabat, seorang bankir, vice president, ikut investment bodong. Lalu marah sekali ke semua orang yang bicara tentang investment. Lalu kami sahabat-sahabatnya bilang, kalau you so smart gitu, kenapa you pilih investment begitu? Tidak jelas company-nya di mana, tidak kenal orangnya, tidak ada uh, handling authority untuk mengeluarkan uang, uang menjadi di luar kendali Anda, lalu Anda mempercayakan itu tanpa kontrol, lalu waktu tertipu, waktu uangnya hilang, menganggap semua investment buruk. Dengarkan ini, contoh saya sebelumnya. Orang yang kehilangan satu ekor ikan, lalu menolak untuk melaut karena kecewa, itu seperti itu tadi. Nah, sahabat saya bankir senior ini yang tertipu dalam investment bodong itu, bahkan berkampanye sekarang against investment. Padahal pekerjaannya sendiri di bank adalah treasurer. Dia treasury. Pekerjaannya juga dagang uang. Gitu. Bukan hanya dagang uang itu bukan hanya exchange-nya ya, mata uangnya, nilai tukarnya bukan hanya itu. Dalam istilah dagang uang itu juga placement. Jadi uang bank itu berlebihan di place di bank lain overnight, malam. Namanya overnight karena biasanya pinjaman itu dilaksanakan memang setelah jam tutup kantor. Biasanya bank kurang, kalah clearing atau apapun, itu mereka saling meminjamkan. Bisa membeli juga, gitu.
bisa membayar dalam tanda petik bunga gitu, itu jasa. Jadi bagi pihak yang sangat membenci bunga, mungkin istilah bunga yang menjadi masalah bagi dia. Kalau bagi hasil tidak. Jadi bank sana meminjamkan kita bagi hasil. Kan yuk untung juga toh. Aku juga untung karena aku pinjemin. Yuk bagi hasil. Hitungannya berapa? Persentase. Orang-orang yang benci bunga juga menggunakan persentase. Namanya lain bagi hasil. Nah, bisnis itu demikian menyatu. Sehingga tidak bisa kita menolak konsep yang ini, menolak konsep yang itu. Seperti saya mendengar orang yang mengharamkan satu bangsa tertentu, mengkafirkan satu bangsa tertentu tapi pakai handphonenya. Gitu. Kita membenci sekali satu bangsa tapi menggunakan sosmednya. Nah, bisnis itu juga begitu. Bisnis itu bertautan sangat erat. Jadi, mungkin kita harus lebih ramah ya menilai tentang apa yang bisa memampukan kita membiayai kehidupan yang baik. Yang benar itu dari Tuhan. Kita diizinkan untuk mempelajari kebenaran dari yang ahli. Tapi pada akhir hari, kehidupan ini adalah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Dan kalau salah, Anda minta. Seperti yang saya lakukan sewaktu masih muda. Saya tidak tahu pekerjaan saya ini penuh berkah atau tidak. Saya berdoa, kalau ini penuh berkah atau baik, please berdayakan saya untuk sukses di bidang ini. Kalau tidak, beritahu saya untuk menggantinya. Begitu. Nah, ini ada yang bilang, gas gas gitu, gas kenceng gitu. Pak Muhammad Irfan tuh, billions one, billions number one, yes. Oke. Betul, saya mewakili program ini disponsori oleh Billions Group. Tetapi konsep yang saya sampaikan tentang pesugihan adalah penyelamatan keuangan keluarga. Perpanjangan nafas keuangan. Banyak orang tidak memikirkan bahwa keuangannya juga nafasnya terbatas loh. Konsepnya ya, pemasukan uang tidak pasti dan banyak terhenti sekarang di masa pandemi. Tetapi keluarnya uang sebagai kewajiban itu banyak sekali. Kan kehidupan ini adalah balapan, kontes, persaingan antara kemampuan membayar dengan kewajiban membayar. Wajib kita membayar. Gitu. Siapa yang mewajibkan? Kehidupan. You wajib beli makanan, you wajib untuk obat, you wajib untuk perlindungan. On rainy day seperti ini, atau hari yang berhujan seperti ini, you wajib loh menaruh atap di atas kepala keluarga. Nanti buka puasa, you wajib loh taruh makanan di meja keluarga. Who brings you food? Gitu. Siapa yang membawa makanan ke meja? You. Dari mana? Rezeki dari Tuhan. Ya, hubunganmu baik nggak dengan Tuhan? Gitu. Baik, hubungan saya baik dengan Tuhan. Tapi hubunganku tentang sesama, soal investasi, soal pendapatan, penuh pertengkaran. Penuh judgment, ngejudge gitu. Oh, itu nggak boleh, wah itu haram, itu ini itu. Ngejudge, banyak sekali yang dijudge. Jadi kalau gitu, sahabat-sahabat yang baik hatinya, pesugihan zaman now itu bukan seperti pelihara tuyul atau yang lain-lainnya atau jaga lilin begitu ya. Bukan. Pesugihan zaman now itu cerdas sekali mengikuti pelajaran dari orang-orang, dari anak-anak muda. Jangan sepelekan loh ya. Kepinteran anak-anak muda sekarang, jangan sepelekan. Walaupun kelihatan bukan modelnya ya, tapi kalau dia bilang 4 kripto yang bakal meledak April ini, dengarkan. Mungkin modelnya masih istilahnya bau kencur ya. Tetapi perhatikan, mereka itu orang-orang yang sangat mendalami. Dan nasihatnya adalah kan orang kalau tidak tahu, tetapi memulai walaupun tidak tahu, akan dibuat tahu saat melaksanakan. Coba dalami deh, pelajari deh. Istilahnya yang bisa Anda search di Google, coba cari alternative income. Income alternatif.
Passive income, hati-hati ya. Orang bilang passive income, dikiranya itu pendapatannya pemalas. Passive income is not the income for the lazy. Pendapatan pasif itu bukan pendapatannya pemalas loh ya. Karena untuk bisa menghasilkan pendapatan pasif, Anda harus sangat rajin sebelumnya. Itu sahabat saya di Medan tuh Pak Ari Amir itu. Dia memulai dari kalau nggak salah pinjaman uang untuk beli eh, algoritmanya untuk trading. Lalu butuh 3 bulan untuk beli pokok investmentnya. Dan itu belum 3 tahun yang lalu. Dan hari ini beliau sangat kaya. Terus orang bilang, beruntung aja dia memulai. Pertanyaannya adalah, you memulainya kapan? Kan orang yang mengatakan, dengarkan ini. Oh dia beruntung, dia memulai waktu semuanya mudah. Dia beruntung karena dia memulai saat semuanya gampang. Pertanyaan saya, saat semuanya gampang, Anda di mana? Jadi kalau seperti tadi saya katakan Presiden Billy Group bicara berdiri lalu orang bilang dia cuma beruntung aja, mana mungkin kita yang baru mulai. Pertanyaannya beliau yang mulai-mulai dulu 2-3 tahun yang lalu. Sukses itu kan juga terlambat dibandingkan yang memulai 5 tahun yang lalu, yang 10 tahun yang lalu. Saya memulai karir di perbankan sudah lama sekali loh ya. Saya mulai masuk perbankan tahun 83 loh. Saya menjadi Vice President di bank tahun 90. Itu. Jadi dalam 83 akhir, jadi kemudian 4 tahun, tahun 90, belum persis ulang tahun ke-34 saya sudah Vice President. Bekerja keras, yes. Memulainya, ya memulai waktu orang sedang bekerja. Banyak di antara kita nggak mulai-mulai, kenapa? Nggak, terlambat aku, terlambat, percuma. Jangan, start, mulai saja. Karena kalau Anda dicintai oleh Tuhan, Pak Christian Dwi Cahyo, Ponzi. Nah itu yang ketipu karena percaya Ponzi. Orang-orang yang tertipu Ponzi tidak bisa menghitung, tidak memperhatikan bahwa ini uang ini digunakan untuk membayar, di penipuan. Harusnya begitu. Oke, nah kembali kepada memulai. Banyak orang tidak memulai karena rasa takut. Banyak orang tidak memulai karena butuh jaminan. Tetapi kesimpulan saya setelah menjadi pelaku organisasi, menjadi eksekutif, menjadi konsultan, menjadi pebisnis, kesimpulan saya nih setelah menjadi motivator sekian lama. Kesimpulan saya, Anda memulai atau tidak? Anda invest atau tidak? Anda membangun pendapatan alternatif atau tidak? Dengarkan ini ya. Itu masalah rezeki. Kalau rezekinya buruk, Anda tidak mulai. Kalau memang rezekinya sedang lemah, Anda tidak mulai. Mulai itu bukan hanya trading loh ya. Mulai investment. Yuk kita ambil contoh saja. Orang yang sudah bekerja 15 tahun, punya dong uang kira-kira 100 juta. Punya. Dan punya toh kemampuan untuk membaginya menjadi ini untuk biaya sehari-hari, ini untuk investment, ini untuk biaya tak terduga, mampu tuh harusnya. Nah, masa semua uang, ini contoh cara investasi orang secara umum. Investasinya adalah dirinya bekerja supaya dibayar, lalu bayarannya digunakan untuk kenikmatan sampai akhir bulan, lalu gajian lagi, lalu dinikmati lagi. Bisa dibayangkan apakah itu investment? Bukan. Satu lagi, investmentnya adalah tabungan. Tabungan saja, tanpa asuransi. Jadi kalau sakit, ambil dari asuransinya. Kata ayah angkat saya di Amerika, if you don't have insurance, kalau you nggak punya asuransi, one major illness will wipe out your whole life saving. Jadi kalau kita tidak punya asuransi, itu satu sakit yang besar akan menghapus semua tabungan kehidupan, life saving. Banyak orang tidak punya konsep life saving. Banyak orang tidak menabung untuk kehidupannya.
Banyak orang menabung hanya sisa gajinya, tapi tidak menstrategikan tabungan kehidupan. Jadi, bicara pesugihan zaman now itu mungkin terlalu canggih bagi orang yang belum menata keuangannya dengan baik. Belum lagi soal cari uang atau nggak cari uang. Soal malas atau tidak malas. Berapa banyak orang pikirannya baru ngejudge nasihatnya orang lain. Baru ngejudge kekayaannya orang lain. Tapi suka sekali follow orang-orang yang pamer kekayaan. Ini anjing sekian ratus juta, ini kucing sekian ratus juta, ini mobil sekian miliar. Seneng gitu mengikuti itu. Apa? Kita sebagai penikmat dari kemiskinan, jadi kita dari sisi kemiskinan menikmati pamernya orang kaya? Hentikan itu ya. Untuk apa kita itu terkesan mengikuti orang-orang yang pamer kekayaan, lalu kita hanya mendambakan kekayaan, lalu belajar untuk tampil seperti orang kaya, tapi tidak betul-betul menjadi orang kaya. Ini saya bicara sekarang sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya yang badung, gitu. Susah gitu, tapi menghina orang kaya. Susah menghina nasihat, gitu. Lalu apa? Percaya kepada Tuhan, tapi masih cari cara-cara yang di luar yang diberkati Tuhan untuk cari uang. Udah jangan bicara soal orang-orang dipercaya oleh negara yang masih mencuri uang. Jangan dipercaya, jangan pikirkan itu. Kalau kita mau menjadi polisinya dunia, polisi moralnya Indonesia, yuk nggak bisa tidur. Karena dimanapun di muka bumi ini akan ada orang-orang berwenang yang tidak jujur. Pertanyaannya adalah, kan Anda perlu hidup dan tidur dengan damai karena keluarga Anda sejahtera. Putuskan itu dulu. Terus Anda mengkritisi, kalau kepala negara begini akan lebih mudah. Jadi diri Anda saja tidak mudah, apalagi jadi kepala negara. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Sudah berfokuslah kepada diri sendiri, kepada yang bisa Anda lakukan untuk keluarga. Ingat waktu kampanye saya katakan, yuk bela-belai orang nggak kenal, berantem sama tetangga. Tapi siapapun yang menang, kan keharusan membawa makanan di meja ini kan keharusan kita. Ya. So, sahabat-sahabat yang baik hati ya, kita sudah melampaui batas waktu diskusi kita, tetapi tentang uang, kekayaan, kesejahteraan, ini bukan sepenuhnya kering, sadis, atau memalukan. Banyak orang bilang bicara tentang uang itu memalukan. Lebih memalukan kalau kita harus minta-minta karena nggak punya uang. Jadi, yuk kita lebih tegas tentang cara kita membiayai kehidupan. Be very, very low profile, sangat rendah hati. Profilnya, hati dan tampilan pribadinya bersahaja. Tetapi, ini IGC, ini penutup dari saya sore ini. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Ini bayangin, ini sudah hampir 1 jam masih 2.000 orang di ruang keluarga kita ini. Gini, ada konsep IGC, IGC, Income Generating Capacity. Bukan rumah, bukan mobil, bukan pangkat, bukan aset yang sebetulnya menjadi dasar dari rasa percaya diri. Dasar dari rasa percaya diri adalah kemampuan menghasilkan pendapatan. Income generating capacity. Di Billions Day, saya bertemu anak-anak muda yang sangat gagah. Bukan karena asetnya sudah besar. Enggak, dia tahu per hari dia menghasilkan sekian juta. Per bulan dia menghasilkan sekian ratus juta. Ini anak-anak muda yang kemapanan rasa pribadinya bukan karena mobil yang dinaikinya, luasnya rumah yang ditinggalinya, bukan. Tapi karena besarnya pendapatan yang bisa dibangunnya. Orang-orang seperti ini tahu bahwa masa depan hanya masalah kemungkinan. Kemungkinan yang di dalam kendali. Di dalam kendali kita. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pesugihan zaman now adalah konsep kecerdasan pikiran, kebersahajaan hati, kedekatan dengan Tuhan, karena yang menyugihkan, yang memperkaya kita itu Tuhan. And you become who you are. Anda menjadi diri Anda.
Anda tidak menjadi karena kepandaian Anda, diri Anda. Orang baik, lebih baik rezekinya daripada orang pandai yang tidak baik pribadinya. Pegang itu saja. And kita semua sudah dijamin sukses kok. Tuhan menjamin kita sukses. Kalau tidak sukses 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 280 tahun bagi kaum rebahan yang hanya malas. Atau pengangguran yang bergaulnya dengan sesama pengangguran. Yang tidak mendorong dirinya bergaul dengan orang-orang yang rezekinya lebih baik. Itu dulu ya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sampai kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semua disejahterakan oleh Tuhan. Mudah-mudahan penghalang-penghalang rezeki dalam bentuk konsep, dalam bentuk perasaan, dalam bentuk malasnya bergerak ini segera dihapus oleh Tuhan. Sehingga kita mencapai income generating capacity yang bagus. Kapasitas menghasilkan pendapatan yang bagus. Kemudian hidup sejahtera bersama keluarga yang rukun, saling mencintai dan saling menghormati. Dan mudah-mudahan kita semua tetap bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Dan sebentar lagi sahabat-sahabat saya yang berbuka puasa, please enjoy your meal. Betul-betul ini saya pastikan meja ini tidak ada minuman atau makanan karena namanya orang puasa kalau haus kan ambil saja lalu minta maafnya ke Tuhan itu loh. Dan mengulanginya nanti bagaimana caranya ini untuk setelah kita minum. Ya kalau tidak sengaja gitu. Mudah-mudahan dimaafkan. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih banyak. Ini banyak sahabat Billions, saya lihat di komen-komennya. Sampai kita bertemu lagi. I love you all. Bye-bye.